Ayo, mau Kak nanya mungkin apa kabar? Kegiatan lagi sibuk apa sih sekarang? Baik, kegiatannya lagi nggak ada syuting sih, cuman lagi ada persiapan JWB juga mau jalan lagi rencananya gitu. Ya Balik itu. syuting berarti ya? Iya, mau bikin season 3 tapi masih persiapan kayaknya. Sekarang hari ini kegiatan? Hari ini kan hari Minggu jadi hari gereja, hari keluarga, quality time begitu. Sama siapa aja Kak? Sama keluarga, sama mama papa, sama anak-anak. Gitu. Ya Kak Tessa, Udah nggak usah kepanjangan bahasa basinya, cepetan. kemarin lamarannya mantan pacar nih Kak. Iya, kenapa mesti nanya sama saya? Iya, maksudnya kan sudah mengetahui belum sih maksudnya sama Ya. sosoknya gitu. Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Nanya Dewi maksudnya. Iya kan sudah. Ya gini loh kan, apa ya, saya memang pernah punya hubungan tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi. Ya kita semua harusnya ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Tapi pernah dengar nggak sih Mbak Tessa katanya si pilot juga menelantarkan anak? Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang. Kalau itu kan masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa, kan saya nggak tahu gitu masalahnya. Kapan sih terakhir ketemu komunikasi sama? 2019 ya kalau nggak salah ya, kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019 ya udah selesai gitu. Abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali. Pas dengar kabar tahu dari mana? Dari berita kalian inilah yang heboh dan viral itu ya, ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu, karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih, jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu, jadi makanya banyak yang langsung heboh, langsung heboh aja semuanya, langsung ngasih kabar ini lamaran gitu. Oh iya, malah saya juga tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama temen sih sebenarnya gitu. Sosoknya Mas Loli seperti apa sih? Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab. Tapi kan dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok, ya kita ikut bersyukur aja gitu aja. Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai akhirnya nggak sejalan gitu? Apa ya, nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih yang nggak ngerasa sejalan, itu aja. Tessa, karakternya seperti apa sih dia? Karakternya apa ya, mungkin bisa dibilang karena dia orang Makassar ya, jadi agak keras gitu ya, agak keras. Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah semuanya. Kerasnya gimana sih? Mungkin kalau dari Kak Tessa waktu itu kerasnya gimana sampai akhirnya nggak cocok? Ya kerasnya ya karena banyak hal yang ya apa ya, yang menurut dia benar tapi buat saya mungkin nggak benar atau salah. Tapi ya kita harusnya sih saling mengalah, tapi
di saat itu tidak bisa gitu, harus saya mengalah kayak gitu. Salah satunya ya kayak gitulah. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya dia orangnya apa ya? Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya, tapi memang mungkin lebih berjiwa pemimpin kali ya, karena waktu itu juga apa sebenarnya sih dia itu kan tujuannya sebenarnya dulu juga bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan, jadi kita mau serius gitu hubungannya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dia berusaha untuk memimpin saya dan anak-anak gitu. Nah disitulah yang sering kelihatan bahwa oh ya apa-apa harus ikut kata-kata dia yang kayak gitu. Jadi ya kita, karena kebetulan waktu itu juga saya berpikiran oke, kita mau ke arah lebih serius, jadi ya saya ikutin lah apa mau dia gitu. Tapi tipe yang otoriter nggak sih atau gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sama saya itu akan terjadi juga sama yang lain kan. Karena memang itulah yang namanya kecocokan gitu. Mungkin ada yang bisa terima, ada yang enggak. Menurut saya waktu itu saya tidak bisa semakin cocok gitu. Kan biasanya kita menjalin hubungan makin lama makin cocok, makin nyaman. Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu. Makanya waktu itu sampai akhirnya kami putus gitu, nggak melanjutkan hubungan kami gitu. Dia maunya serius ya dari awal hubungan tuh, memang tipenya kalau ada hubungan langsung serius. Betul, dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum, karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak ngegerebek ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita, pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius, baru kita ngumumin kayak gitulah kalau kita gitu waktu itu. Berarti jatuhnya momennya dulu tuh nggak pas gitu ya Kak Tessa? Iya, momennya nggak pas sepertinya. Terus kan kita kan beda agama, jadi ya memang agak sulit gitu waktu itu untuk nyeriusin itu agak sulit. Tapi memang ya tipenya dia kalau ketemu pasangan biasanya diseriusin gitu. Royal juga masih katanya? Royal sih ya, kayak memang dia fair gitu, dia punya gaji berapa, ya kita fair-fairan, kita buka-bukaan, kita bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan anak-anak, bahkan sampai untuk kehidupan kita sendiri itu memang dia fair dari dulu. Berarti nggak ada omongan ya Kak, berarti kayak ini gaji sekian, Iya ini kan? bisa buat anak-anak, buat Iya, karena ya itu dia yang tadi saya bilang, dia berusaha untuk menjadi pemimpin dalam keluarga saya gitu. Jadi semua sampai keuangan pun dia buka gitu. Nah dulu kan waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian apa namanya istilahnya sih, kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten, ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Tapi memang Mbak Tessa sendiri punya kriteria khusus nggak sih kalau pasangan? Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman, karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit, meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala macam, tapi ternyata nggak semudah itu, karena jalan pikiran pun bisa beda-beda. Terus dia orang yang pasti bertanggung jawab, mapan, sayang sama saya dan juga anak-anak dan juga keluarga, dan yang pasti care, bisa jadi imam, bisa membimbing saya juga gitu. Dan ada banyak gitu orang yang dekat sama saya, tapi nanti ini kurang ini kurang. Jadi saya tuh masih selektif banget sampai sekarang gitu. Tapi di antara beberapa cowok yang deketin Kak Tessa kemarin tuh, abang ini yang memang benar-benar nggak perfect gitu. Belum dong, kalau enggak iya. nggak putus kita dong. Justru enggak, karena itu juga kan udah kejadian 3 tahun yang lalu kita putus ya. Jadi
maksudnya setelah kejadian dia itu, jadi saya ketemu sama orang lain, tapi ya masih ada yang oh ternyata dia kurang ini, jadi akhirnya kita tidak bisa terus, ini kurang ini, tapi kan tidak ada yang dipublikasikan. Sebenarnya pada saat saya berhubungan sama dia juga nggak mau dipublikasikan, cuman pada waktu itu kan ada kejadian yang waktu bapaknya anak-anak si Sandi gerebek ke rumah sampai akhirnya terblow up siapa pasangan saya kan itu. Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang katanya PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang dia udah kenal keluarga saya, anak-anak keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Oh, berarti memang pendekatannya lewat keluarga. Memang selalu iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu memang. Kamu tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana sih? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada waktunya. Ya deket juga sama anak-anak karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu, jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut kayak gitu. Tapi itu artinya pendekatan dalam keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk mengambil hati Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu, jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu gitu. Untuk saya Tadi sempat bilang sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan. Dengan adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak gitu? Aduh gimana ya, tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung soalnya bukan begitu ya. Sebenarnya gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Jadi habis pisah dari saya dia nikah lagi gitu. Berarti udah 2 kali nikah ya? Iya kan anaknya 2. Dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri deket sama anaknya gimana? Enggak pernah, karena waktu itu waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa katanya. Aksesnya nggak ada. Iya, gitu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarga. Gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu. Maksudnya saya setelah itu bagaimana saya nggak tahu. Berarti Kak Tessa sama dulu pas berhubungan secara nggak langsung tahu ya masa problem dia dengan mantan-mantannya dulu. Awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung, kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam ya. Tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk apa komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya belum ada keterbukaan pas awal kenalan kan? Ya, ada masalah kayak gini. Ya bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita gitu. Oh, sebelumnya belum ada? Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu. Ya kalau saya kan orangnya nggak mau cari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Melihat yang terus. Ya mungkin Kak Tessa sendiri pernah gitu.
Ya kalau buat saya sih setiap kita ngeliat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius pastinya ikut bahagia, dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia, karena kan pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga. Ya yang terbaik lah pokoknya buat mereka. Kalau diundang nanti mau datang? Di ngapain ngundang gua? Aduh, ya boleh, nggak apa-apa juga maksudnya, tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga. Sama yang satunya pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Nggak ada komunikasi Kak sama Kak DP sendiri pas sempat ada akhirnya Komunikasi sama siapa? ya DP ya tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau gimana? Jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu gitu. Tapi pun kan kali ini kan katanya kabar kalau berarti Dan pun saya ngomong gitu, waktu itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi, bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya Pak, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu, cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja ke luar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya ya, jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandi tuh dia sering nginep di rumah saya gitu, padahal mobilnya aja karena dia pergi keluar kota untuk bekerja gitu. tapi betul ya Ruli ini, karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini gitu. Bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak? Nah. Bener, iya bener. Bener ya. Iya, itulah orangnya. Nggak tahu lah kalau misalnya apa ya? Kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja, pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata Tante terganggu nggak sih dengan, maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka, terus masih dikait-kaitin sama Alexa? Ya udah biasa sih, mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja tumben-tumbenan nih kalian nih hubung-hubungin, biasanya nggak pernahnya kan, wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka nih, wah gitu. Jadi udah biasa lah, tapi ya intinya kan saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya, jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Katanya lagi ketemu siapa sekarang? Siapa? Katanya saya sendiri lagi ketemu. Adalah deket. Nah itulah pokoknya, kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak gini-gini gitu. Saya maunya kalau memang sudah pasti, sudah fix, baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba-tiba kita pisah. Kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah. Tapi ada berarti ya. Ada lah, ya masih disimpan lah.